Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muazri dengan NIM 2001-1004. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang HTTP request MQTT REST API. Tugas dari mata kuliah Sistem Data 6 dan IoT. Yang pertama ada HTTP request. HTTP request atau Hypertext Transfer Protocol dirancang untuk memungkinkan komunikasi antara klien dan server. HTTP ini berfungsi sebagai protokol respon dari permintaan antara klien dan server. Jadi contohnya itu seperti dari klien berupa browser, bisa dari Chrome, Firefox atau yang lain, mengirimkan permintaan HTTP kepada server. Selanjutnya, server akan mengirimkan kembali respon ke klien. Biasanya tanggapan atau respon yang diberikan ini bisa berisi tentang informasi status atau konten yang diminta oleh klien. Di dalam HTTP ini terdapat beberapa metode. Yang pertama itu get, selanjutnya post, put, head, delete, patch, dan option. Jadi di sini ada gambarnya. Jadi klien ini mengirimkan request kepada server, selanjutnya server akan mengirimkan kembali responnya kepada klien. Itu contoh singkatnya. Selanjutnya kita coba langsung di praktikumnya menggunakan Blink. Baik, setelah masuk ke dalam Blink, setelah mendaftar dan memasukkan akun, karena halaman awalnya kan seperti ini. Yang pertama itu kita masuk ke template. Di template ini kita klik new template, kita buat baru. Di sini kita buat praktik HTTP request. Oke, kita menggunakan hardware-nya ESP32 dengan koneksi Wi-Fi. Klik done. Oke, setelah masuk ke sini, langsung ke data stream. Di sini kita akan memasukkan komponen yang digunakan. Yang pertama itu kita menggunakan LED. Di sini menggunakan pin V0 dengan tipe datanya integer. Di sini ada 3 tipe data, yaitu double dan string. Di sini saya menggunakan integer, unitnya kita nggak pakai, terus nilainya itu minimalnya 0 atau dalam kondisi low-nya atau mati, nilai maksimalnya ada 1, kondisi high atau hidup. Oke, setelah klik create, kita klik new data stream lagi, kita klik virtual pin. Selanjutnya kita pakai temperatur. Oke, atau suhu menggunakan pin V1. Di sini saya menggunakan tipe data double dengan unit Celsius. Celsius. Oke. Di sini minimalnya itu 0 derajat sampai ke maksimal 100 derajat Celcius. Oke. Create. Yang ketiga, humidity atau kelembapan. Oke, tipe datanya sama, double. Ini kita menggunakan persentase dari 0 sampai ke 100%. Ya. Oke, setelah itu langsung di save. Setelah save langsung masuk ke web dashboard. Di sini kita edit. Jadi di web dashboard ini kita memilih widget untuk di laman web dashboardnya. Di sini menggunakan switch yang pertama untuk LED. Selanjutnya untuk temperatur saya menggunakan Gauge. Oke. Terakhir label untuk humidity, kelembapan. Di sini kita ubah setting, kita ganti jadi LED. Jadi data streamnya kita ambil yang LED tadi. Oke. Kita klik save. Selanjutnya temperatur. Oke. Temperatur data streamnya di save. Selanjutnya itu di label saya pilih humidity, ya, kelembapan. Humidity. Oke, data streamnya.
of humidity. Oke, setelah ketiganya udah, langsung klik save. Oke, setelah selesai masuk ke menu search, kita pilih di sini new device. Oke, di sini pilih dari template. Kita pilih dari template. Terus kita pilih template-nya yaitu praktik HTTP request, klik create. Oke, di sini ada link. Link ini nanti dipakai untuk di walkthrough-nya, kita copy aja. Oke, jadi ini web dashboard-nya. Oke, selanjutnya setelah setelah masuk ke web halaman ini, bisa dilihat di sini ada statusnya yaitu offline. Jadi sebelum nanti setelah dijalankan walkthrough-nya, baru status di sini akan berubah menjadi online. Oke, kita masuk ke walkthrough. Jadi di sini walkthrough menggunakan ESP32, LED, dan DHT. Jadi codingan ini, oke, di sini menggunakan library juga. Library-nya itu library Blink dan DHT Senson. Oke, jadi yang di device info tadi yang di sini, yang telah kita copy tadi, dimasukkan di yang di bagian sini. Kita paste. Oke, setelah kita paste, selesai. Baru di sini ada keterangan untuk pin DHT-nya ada 15 dan LED-nya adalah 2. Terus ini untuk kirim datanya ke temperatur. Baru di DHT pen dengan kita menggunakan timer dengan set 2000 atau 2 detik, setiap 2 detik. Oke, setelah selesai kita save dahulu. Oke, langsung kita klik run. Oke, kita klik run. Oke, menunggu loading. Oke, udah lagi connecting to walkthrough, guys. Oke, lagi connecting. Oke, ready peng. Kita lihat. Oke, di sini sudah online. Bisa dilihat di sininya sudah online. Oke. Kita tunggu. Oke, mengirimkan datanya yaitu 21 derajat Celcius dengan kelembapan 78%. Kita lihat. Oke, di sini sudah terlihat kalau temperaturnya itu sesuai dengan yang ada di walkthrough. Oke, di sini kita di DHT kita bisa ubah menjadi, kita coba ubah. Oke, 50. Kita tunggu. Oke, sudah dikirim. Kita lihat. Ya, jadi di sini sesuai dengan yang di walkthrough, temperaturnya 50 derajat Celcius dengan kelembapan 94%. Oke, sekali lagi kita ubah, coba kita turunin jadi 28 dengan temperatur 28 derajat Celcius dengan kelembapan 79%. Kita tunggu. Oke, di sini udah terkirim datanya, kita lihat. Dan di sini sudah masuk. Dari sini juga, dari laman ini juga kita bisa melakukan, kita kontrol dari sini. Misalnya ini LED, switch LED-nya kita nyalakan. Ya, bisa dilihat kalau lampu LED-nya menyala. Oke, kita lihat. Oke, kita matikan lagi. Oke, LED sudah mati. Kita coba atur lagi. Oke, data sudah dikirim. 80 derajat Celcius dengan kelembapan 95%. Oke, sudah. Baik, jadi mungkin begitu contoh dari HTTP request untuk materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu MQTT.
Jadi MQTT atau Message Queue Telemetry Transport. MQTT ini merupakan protokol yang berjalan di atas stack TCP/IP dan dirancang khusus untuk mesin-to-mesin yang tidak memiliki alamat khusus. Maksudnya tidak memiliki alamat khusus ini seperti Arduino atau komponen yang lainnya. Di dalam MQTT ini terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah broker, yaitu untuk menghandle data publish dan subscribe dari berbagai device. Beberapa contoh broker itu seperti Mosquito, HiveMQ, dan Mosca. Selain ini ada publish. Publish itu untuk cara suatu device untuk mengirimkan datanya ke subscriber. Biasanya publisher ini adalah sebuah device yang terhubung dengan sensor tertentu. Selanjutnya adalah subscribe untuk menerima berbagai macam data dari publisher. Jadi subscribe ini untuk ibaratnya adalah penerima data dari publisher. Biasanya subscriber ini dapat berupa aplikasi monitoring, sensor, dan sebagainya. Selanjutnya adalah topik. Nah, topik ini seperti pengelompokan data di suatu kategori tertentu. Pada sistem kerja MQTT protokol ini, topik bersifat wajib hukumnya. Pada setiap transaksi data antara publisher subscriber harus memiliki suatu topik tertentu. Di sini merupakan gambar kecil, yaitu publisher ini adalah berupa sensor A, sensor B, dan sensor C. Selanjutnya mempublish dengan topik data 1, di MQTT broker, dan subscribe menerima topik data 1 melalui gateway, dan di dalam subscriber ini berisi monitoring, analisis, dan database. Oke, langsung saja ke praktiknya. Praktiknya di Oke, untuk praktikum ini kita menggunakan 2 halaman untuk walkthrough-nya. Yang pertama untuk MQTT yang publish dan MQTT subscribe. Oke, yang pertama itu MQTT publish. Jadi di sini untuk MQTT server yang kita gunakan adalah Mosquito. Jadi tadi kan ada beberapa. Jadi yang di sini digunakan adalah Mosquito untuk buffernya, bookernya. Akhirnya kita masuk ke bagian message thread, sini topik, dan di sini load interaction. Oke, jadi di sini bagian topik yang dibahas tadi. Jadi topik yang diisi pada publish ini publish harus sesuai dengan yang di bagian subscribe. Di sini saya membuat topiknya adalah Muhajri. Di sini Muhajri. Selanjutnya untuk yang di subscribe kita menggunakan juga client subscribe-nya itu berisi tentang Muhajri/MQTT. Jadi topik yang ada pada publish dan subscribe itu harus sama. Oke, selanjutnya bedanya itu tadi di bagian di sini void loop-nya. Jadi di sininya di sini terdapat Muhajri agar persen satu ID atau ini nanti maksudnya itu mengirim data Muhajri yang pertama, terus kirim data yang kedua dengan publish-nya, dan di sini topiknya yaitu Muhajri/MQTT. Selanjutnya di MQTT subscribe sama, di sini menggunakan Mosquito, dan topiknya juga berisi topik yang sama, yaitu Muhajri/MQTT. Di subscribe juga Muhajri/MQTT. Bedanya di void loop-nya aja tidak sama yang seperti di void publish di MQTT publish tadi. Oke, langsung saja dijalankan yang di publish dan di MQTT subscribe. Kita tunggu. Oke, di sini udah connecting. Ya, di sini sudah. Kita masuk ke publish. Kita tunggu sebentar.
Oke, WP connected ini publish message mengakhiri tagar 1, mengirim pesan 1. Kita lihat di sini. Oh, di sini kena agak lambat. Kita tunggu. Oke, MQTT connection terkoneksi. Kita lihat. Oke, message bisa dilihat di sini. Maaf. Oh, kita bagi dua. Oke, di sini. Oke, pesan dikirim. Oke, di sini Mazir mengirim pesan kedua. Kita lihat di sini. Oke, dikirim. Oke, mengirim pesan ketiga. Dan di sini sudah menerima Mazir tagar 3. Kita lihat lagi pada pesan yang keempat. Oke, mengirim message arrive. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, publish message keempat. Oke, message arrive, message keempat udah kita terima. Oke, sudah diterima. Jadi begitulah contoh dari MQTT publish, mengirim pesan dari MQTT dari publisher ke subscriber. Oke, langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu REST API. API atau Application Programming Interface yaitu sebuah software yang memungkinkan para developer untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung satu sama lain dan bertukar data. Penggunaan API ini bertujuan untuk saling berbagi data antar aplikasi yang berbeda, mempercepat proses, mengembangkan aplikasi dengan cara menyediakan sebuah fungsi yang terpisah. Di dalam API ini memanfaatkan beberapa metode yang ada di dalam HTTP. Yang pertama itu ada menggunakan metode GET untuk mengambil sumber daya. Yang kedua menggunakan PUT untuk mengubah status atau memperbarui sumber daya. Selanjutnya yang dapat berubah objek, file atau blok. Selanjutnya ada menggunakan POST untuk membuat sumber daya itu. Dan terakhir menggunakan delete untuk menghapusnya. Oke, jadi langsung aja masuk ke praktik dari REST API ini. Oke, kita stopkan dulu. Oke, langsung masuk ke REST API. Oke, untuk praktik REST API ini menggunakan platform IoT ThinkSpeak. Di sini sudah saya login menggunakan akun saya. Untuk yang mencoba pertama itu harus daftarkan akunnya dulu, baru setelah bergabung langsung masuk ke halaman ini. Oke, selanjutnya langsung ke di bagian channel ini kita langsung klik new channel. Di sini kita klik praktik, kita klik kasih judul REST API. File yang pertama temperatur. Oke, klik 2 humidity. Oke, selanjutnya langsung ke save channel. Baik, setelah kita klik channel tadi, setelah selesai, maka akan terdapat 2 chart di sini. Jadi di sini untuk chart temperatur suhu dan di sini ada chart dari humidity. Jadi di sini masih kosong atau belum berisi Selanjutnya kita masuk ke APIs. Oke, jadi di sini APIs ini di sini word APK ini. Nah, jadi yang di sini nanti kita copy untuk masukkan di codingan di workflow-nya.
Jadi geser. Oke. Jadi di bagian APK ini nanti berguna untuk kita mengambil data. Terus di sini kita menggunakan metode get. Baik, langsung saja ke codingannya di Workbee. Jadi sini menggunakan DHT22 sebagai sensor yang digunakan. Terus jadi ya di sini terdapat string write APK. Jadi di sini yang di sini tadi kita copy, nanti kita pindahkan di sini. Untuk TeamSpeak address-nya kita menggunakan teamspeak.com. Jangan lupa di sini library-nya menggunakan DHT sensor. Baik, selanjutnya setelah masukkan, nanti kita masukkan di sini. Oke, di sini. Jadi di sini tadi setelah masuk ke kirim TeamSpeak, kita bagian ke TeamSpeak ini request string. Di sini kita menggunakan link HTTP TeamSpeak APK yang tadi di sini. Oke, API request ini. Di sini kita menggunakan link yang di sini, masukkan URL. Jadi setelah masukkan URL ini, jadi nanti hasil data yang dari sini akan dikirimkan masuk ke chart tadi. Oke, selanjutnya di sini bentuk URL-nya. Oke, langsung saja. Setelah semua udah, kita kembali ke sini, kita copy dulu terlebih dahulu, copy. Terus masuk ke sini, kita paste lagi. Baiklah, setelah dipaste di sini. Oke, setelah dipaste, kita save. Oke, lanjut kita tunggu. Oke, sudah mulai jalan. Oke, ini jalan. Masuk. Oke, di sini. Di sini kita masuk ke, kita atur di DHT-nya. Kita coba naikkan. Oke. Satu, kita lihat. Seharusnya naik. Lagi. Oke, di sini kelihatan kalau grafiknya itu naik, temperaturnya dan humidity-nya juga kita ubah, kita bedakan. Humidity-nya kita turunkan, kita naikkan untuk temperaturnya. Ya, oke, di sini nampak. Dan dikirim. Oke, lanjut. Juga kita ubah lagi, temperaturnya kita turunkan. Humidity-nya kita naikkan. Tuh, di sini juga nampak kalau grafiknya itu menyesuaikan dengan data yang kita masukkan di sini. Jelas nampak bentuk dari garisnya sesuai data yang kita masukkan. Jadi saat kita masukkan data di sini, kita ubah sininya.
maka web dari sini akan mengirimkan datanya ke TeamSpeak di bagian ini, sehingga chart di sini akan berubah sesuai data dari sensor yang kita masukkan di sini. Jadi di sini HTTP 1.1 menandakan kalau datanya dikirim menggunakan host ip.teamspeak.com. Dan di sini link yang kita tekan tadi, linkage-nya http://ip.teamspeak.com. Dengan ini APK-nya yang kita masukkan tadi di sini sesuai dengan APK yang ada di halaman TeamSpeak tadi. Itu sudah berubah. Baiklah, mungkin cukup sekian tentang praktik yang REST API. Juga menandakan selesai juga video saya menjelaskan tentang HTTP request, MQTT, dan MQTT dan REST API. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait tugas yang diberikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.